Judulnya itu adalah Aspek Ekologi di Kawasan Hutan Pantai Pulau Pecang, Taman Nasional Ujung Kulon. Untuk anggota kelompoknya ada Aulia Hairunisa, Maulana Yusuf, Valia Zahrananda, Sarah Isa Rizky, dan juga saya Yunita. Untuk latar belakangnya sendiri, jadi hutan pantai itu merupakan salah satu hutan yang penting di Indonesia yang terletak di lahan kering di sepanjang pesisir pantai yang berfungsi sebagai pencegah terjadinya abrasi, pelindung dari hempasan angin dan juga badai, pengendali erosi, habitat flora dan fauna, serta berbagai fungsi lainnya. Untuk Pulau Pecang sendiri itu merupakan habitat alami bagi beberapa mamalia seperti rusa, babi, dan juga monyet ekor panjang. Ciri khas dari hutan pantai adalah memiliki strata vegetasi yang dipengaruhi oleh kadar salinitas, sehingga keragaman pada hutan pantai itu rendah namun tingkat toleransi salinitasnya itu tinggi, sehingga mengakibatkan kekasan pada vegetasinya. Kemudian untuk keberadaan hutan pantai itu memiliki peran ekologis yang penting, namun status konservasi vegetasinya itu masih belum banyak tereksplorasi. Sehingga penelitian mengenai hutan pantai kawasan Ujung Kulon ini masih cukup jarang karena selain yang tadi, itu juga akses lokasinya itu sulit serta sedikit informasi mengenai hutan pantai itu sendiri. Kemudian jenis tumbuhannya itu didominasi spesies yang bijinya dapat menyebar melalui air atau angin. Kemudian vegetasi pantai itu merupakan tumbuhan khas daerah tropis yang hidupnya berkembang baik pada suhu 19 sampai 40 derajat Celcius. Untuk Pulau Pecang itu ya tadi ini sudah disebutkan tadi di slide sebelumnya. Salah satunya itu adalah monyet ekor panjang ya atau Macaca fascicularis yang dapat menjadi polinator dan juga pengendali populasi serangga. Yang mana jika populasinya itu lebih dari kapasitas habitatnya, maka akan terjadi penurunan daya dukung habitat. Kemudian sebentar ada ya. Nah, ini ada salah satu video yang akan menggambarkan sedikit tentang kondisi di hutan pantai Pulau Pecang Ujung Kulon. Ya, mungkin langsung di skip saja ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada juga video lain. Maaf. Yang menggambarkan kondisi hutan pantai Pulau Pecang pada waktu malam. Rusa. Dimana di situ yang menangkap videonya itu menangkap ada rusa dan juga ada babi. Orang sana makannya gimana gitu. Nanti kan ada radio, ada surat gitu kan. Babi itu babi. Jalan dia di depan villa. Kiranya gitu kita makan di sini, ada makanan.
Ya, ya mungkin kurang lebih seperti itu untuk gambaran sedikit dari hutan pantai di Pulau Pecang di Taman Nasional Ujung Kulon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Nah, jadi kalau misalnya Pak Niki akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Yunita. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai variabel riset terkait apa yang akan kami teliti di Taman Nasional Ujung Kulon. Ada analisis vegetasi, folklore abiotik, dan populasi monyet ekor panjang. Untuk analisis vegetasi itu sendiri meliputi kerapatan, frekuensi, dominansi, dan indeks nilai penting. Lalu untuk faktor abiotiknya meliputi suhu, intensitas cahaya, kelembaban tanah, pH tanah, dan salinitas tanah. Untuk populasi dari monyet ekor panjangnya yang akan ditelitinya yaitu kepadatan dari populasi monyet ekor panjang itu sendiri. Selanjutnya ada rumusan masalah dari latar belakang yang sudah kami temukan. Dapat dirumuskan masalahnya seperti ini, bagaimana aspek ekologi di kawasan hutan pantai Pulau Pecang, Ujung Kulon. Lalu ada pun pertanyaan penelitiannya. Yang pertama, bagaimana faktor abiotik di kawasan hutan pantai Pulau Pecang, Ujung Kulon yang meliputi faktor-faktor yang sudah disebutkan tadi. Lalu yang kedua, bagaimana populasi monyet ekor panjang di kawasan hutan pantai Pulau Pecang, Ujung Kulon. Dan yang terakhir, bagaimana analisis vegetasi tumbuhan di kawasan hutan pantai Pulau Pecang, Ujung Kulon yang meliputi aspek-aspek yang sudah disebutkan tadi. Lalu untuk tujuan dari penelitian kami, yaitu untuk mengidentifikasi aspek ekologi yang berupa vegetasi tumbuhan, populasi monyet ekor panjang, dan faktor abiotik di kawasan hutan pantai Pulau Pecang, Ujung Kulon. Selanjutnya, mungkin selanjutnya akan saya handle terlebih dahulu karena mungkin teman saya terkendala koneksinya. Ada metode penelitian. Metode penelitiannya terbagi menjadi 3 sesuai dengan apa yang akan ditelitinya. Untuk analisis vegetasi, metode penelitiannya dilakukan metode teknik continuous strip sampling dan purposive sampling untuk mengumpulkan data analisis vegetasi. Lalu untuk faktor abiotik, metode penelitian yang dilakukannya dengan metode observasi dengan teknik purposive sampling. Dan untuk menghitung populasi monyetnya, metode penelitian yang dilakukan adalah dengan pengamatan menggunakan metode line transect jalur. Untuk rekan saya Novalia, apakah sudah terhubung? Sudah ada, Mulia. Yang selanjutnya ada alat yang kami gunakan. Jadi alat yang kami gunakan itu ada kompas banyak 2 buah, lalu soil tester 1 buah, termohygrometer 1 buah, kamera 5 buah, tali rafia 1 buah, dan juga meteran 1 buah. Lalu ada gunting 1 buah, alat tulis, dan patok bambu sebanyak 4 buah. Selain itu kami juga menggunakan alat GPS, luxmeter, dan buku identifikasi tumbuhan masing-masing 1 buah, dan juga teropong dan salinity reflektometer masing-masing 2 buah. Selanjutnya, untuk informasi yang diperlukan bagi penelitian kelompok kami itu ada, jadi kami seperti yang dijelaskan sebelumnya, tempatnya itu ada di Pulau Pecang. Diambil dari Google Earth, kondisi geografisnya itu ada di 102 derajat 2 menit 32 detik sampai 105 derajat 37 menit 37 detik bujur timur, dan 6 derajat 30 menit 43 detik sampai 6 derajat 52 menit 17 detik lintang selatan. Lalu luas dari Pulau Pecang itu sendiri kurang lebih 450 hektar dan luas hutan pantainya itu 99 hektar.
Nah, untuk tempat yang kita ambil itu khususnya itu hutan Pulau Pecang yang ada di bagian barat, yang mana ada range latitude, longitude, dan altitude-nya sudah tertera pada layar. Ini ada teknik pengumpulan datanya. Mungkin yang pertama terkait gambaran untuk plot dari kuadran yang akan digunakan untuk analisis vegetasinya. Jadi di sini rencananya akan ada 4 plot. Untuk plot yang paling kecil itu untuk 2x2 meter itu digunakan untuk mengukur jumlah semai. Lalu untuk yang plot 5x5 meter itu untuk mengukur yang jenis pancang. Lalu untuk yang ukuran 10x10 meter untuk mengukur yang jenis tiang, dan yang paling besar itu 40x50 meter untuk mengukur jumlah pohon. Selanjutnya dari gambaran stasiun tadi, mungkin ini ada peta imajinernya. Jadi kami mengambil di bagian atas dari bagian barat hutan pantai yang ada di Pulau Pecang. Mungkin gambarannya seperti ini, tapi ini hanya gambaran kasar karena nanti plotnya mungkin bisa terbalik ya, bentuknya tidak seperti ini. Ini hanya ukuran untuk menentukan dari setiap vegetasi yang ada. Ya, selanjutnya. Yang tadi juga digunakan untuk mengukur faktor abiotik. Nah, begitu selanjutnya saja. Di analisis populasi monyet ekor panjang itu dilakukan dengan metode yang berbeda, jadi menggunakan line transect, di mana kami menggunakan 2 stasiun. Jadi transect yang pertama itu dekat dengan pantai, sekitar 600 meter dekat dengan pantai, dan yang satunya lagi itu sekitar 2 km dari pantai arahnya. Jadi kita mengukur jumlah populasi monyet yang paling dekat dengan pantai dan yang cukup jauh dengan pantai, jadi yang di ujung hutan pantai. Mungkin ini sudah tertera latitude, longitude, dan altitude-nya. Selanjutnya ada teknik pengolahan datanya. Untuk yang pertama terkait dengan analisis vegetasinya, tadi kan kita mengukur kerapatan, frekuensi, dan dominansi. Sini kerapatan dihitung dengan total individu per satuan luas. Jadi kita mengukur kerapatan jenis mutlak. Nanti dari situ kita bisa mengukur kerapatan relatif jenis dengan rumus tadi, kerapatan mutlak dibagi dengan total kerapatan mutlak dikali 100%. Lalu setelah itu menghitung frekuensi jenis mutlak atau FM, di mana rumusnya jumlah plot yang ditemukan suatu jenis lalu dibagi dengan jumlah seluruh plot yang ada. Setelah itu menghitung frekuensi relatif jenis, di mana rumusnya frekuensi mutlak dibagi total frekuensi mutlak dikali 100%. Lalu setelah itu juga diukur dominansinya, di mana rumusnya itu adalah total luas bidang dasar suatu jenis dibagi dengan luas plot, dan dihitung juga dominansi relatifnya dengan rumus dominansi suatu jenis dibagi seluruh jenis dikali 100%. Setelah dihitung semuanya, kita bisa menentukan indeks nilai penting. Khusus untuk pohon, itu rumus indeks nilai pentingnya itu adalah kerapatan jenis kerapatan relatif jenis ditambah dengan frekuensi relatif jenis ditambah dengan dominansi relatif. Sedangkan untuk yang tumbuhan semai atau yang paling kecil itu hanya dijumlahkan antara kerapatan relatif jenis dengan frekuensi relatif jenis. Selanjutnya untuk menghitung kepadatan populasi monyet ekor panjang, itu rumusnya dengan jumlah satwa yang nanti teramati dengan teropong dibagi dengan 2 kali panjang total transect dikali dengan lebar transect yang tadi ukurannya sudah disajikan, yaitu panjangnya sekitar 1 kilometer maksudnya per transectnya. Lalu untuk pengukuran faktor abiotiknya nanti dibuat dalam bentuk grafik untuk dibandingkan, karena kita akan melakukan pengukurannya pada pagi, siang, dan sore, sehingga kita bisa membandingkan faktor abiotik, gambaran faktor abiotik pada jam atau waktu yang berbeda. Seperti itu. Mungkin dilanjutkan oleh rekan saya.
Ya, untuk selanjutnya itu ada prosedur penelitian yang kita rancang. Yang pertama itu untuk analisis vegetasi dan faktor abiotiknya itu peneliti mempersiapkan alat yang dibutuhkan dalam penelitian, lalu peneliti mengukur faktor abiotik di wilayah tersebut sesuai dengan plot yang sudah dibuat tadi. Lalu peneliti memasang pasak bambu sesuai dengan ukuran plot yang ditentukan. Kemudian setelah memasang plot itu peneliti mulai mengukur diameter spesies tumbuhan yang ada dan menentukan tipe tumbuhannya pada pengukuran ini tuh dilakukan pada pagi, siang, dan sore hari. Setelah itu peneliti mengidentifikasi spesies tumbuhan yang ditemukan, lalu peneliti mencatat jumlah dari setiap spesies dan khusus untuk tipe semai itu menggunakan metode genggam, dan yang terakhir itu peneliti menyajikan data hasil penelitian. Boleh di next. Nah, untuk selanjutnya di sini ada prosedur penelitian populasi monyet ekor panjang dan faktor abiotiknya. Nah, pertama itu peneliti mempersiapkan alat yang dibutuhkan dalam penelitian, lalu mengukur faktor abiotik di wilayah yang sudah ditentukan untuk mengukurnya. Nah, selanjutnya itu peneliti berjalan sesuai dengan transek yang sudah ditentukan yang sepanjang 1 km tadi yang sudah digambarkan oleh rekan saya pada kedua stasiun yang ditentukan, yang di dekat pantai dan juga yang paling jauh dari pantai. Nah, lalu peneliti mengukur faktor abiotik dan menghitung jumlah monyet ekor panjang pada pagi dan sore hari. Kemudian peneliti menyajikan data pada hasil penelitian. Boleh di next. Nah, untuk selanjutnya itu ada teknik penyajian data dari data yang dikumpulkan. Nah, yang pertama itu di sini ada data faktor abiotik kawasan hutan pantai. Seperti yang dikatakan tadi, jadi diambil datanya itu pada pagi, siang, sore. Dan dilakukan pada 4 plot berbeda. Untuk yang diukur itu ada suhu, intensitas cahaya, kelembaban tanah, pH tanah, dan salinitas tanah. Nah, untuk selanjutnya itu hasil analisis data vegetasi di Pulau Pecang, Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi nanti di sini dituliskan nama tumbuhan yang ditemukan, lalu ditulis jumlahnya, dan sesuai analisis datanya dimasukkan nanti kerapatan jenis mutlaknya berapa, kerapatan relatif jenisnya berapa, frekuensi jenis mutlaknya berapa, frekuensi relatif jenisnya berapa, dominansinya berapa, dominansi relatifnya berapa, dan terakhir itu nanti dihitung indeks nilai pentingnya. Nah, kalau yang ini itu untuk data faktor abiotik kawasan hutan pantai yang diambil ketika sebelum mengukur kepadatan populasi monyet. Yang diukurnya masih sama, yaitu ada suhu, intensitas cahaya, kelembapan tanah, pH tanah, dan salinitas tanah. Untuk pengambilannya itu sama seperti yang dilakukan untuk menghitung kepadatan populasi monyetnya, yaitu pada pagi dan sore hari di stasiun 1 dan stasiun 2. Boleh di next. Nah, kalau tabel selanjutnya ini, tabel 4, merupakan data hasil pengamatan monyet ekor panjang. Jadi ditulis jumlahnya yang ditemukan pada pagi hari dan sore hari di setiap stasiun. Lalu nanti dihitung totalnya. Boleh di next. Nah, kemudian rata-rata nanti dihitung setelah menentukan jumlah dari setiap stasiun dan pada waktu pagi sore hari. Kemudian data tersebut dihitung rata-rata jumlah kelimpahan atau kepadatan populasinya dan disajikan ke dalam bentuk tabel yang seperti di layar. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Berikut ada beberapa referensi yang kelompok kami gunakan. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak dan Ibu. Ya, bagus. Terima kasih kelompok 5B ya. Kita sudah mendengar rencana kelompok 5B. Sekarang waktunya kelompok lain memberi masukan, pertanyaan, atau tanggapannya. Silakan. Siapa yang mau memberikan responnya, silakan. Siva, silakan Siva. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf, saya Siva Marwa dari kelompok 3 kelas A. Izin bertanya kepada kelompok yang presentasi
untuk analisis vegetasi tadi disebutkan bahwasanya menggunakan metode teknik continuous strip sampling. Nah, itu seperti apa ya? Dan untuk waktu pengambilan sampelnya tadi disebutkan bahwa pagi, siang, dan sore. Apakah ada waktu spesifiknya gitu antara jam berapa hingga jam berapa? Mungkin seperti itu. Ya, silakan langsung saja. Apa yang tadi metode continuous stop seperti apa gitu. Yang kedua juga silakan direspon. Bisa ditunjukkan slide-nya Neng mungkin biar lebih membantu mungkin. Mungkin saya coba jawab dahulu ya. Jadi terkait dengan teknik continuous strip sampling ini tuh sebenarnya jadi mungkin awalnya salah ya. Jadi kami kan menggunakan dua artikel rujukan. Nah, awalnya kami akan menggunakan yang tekniknya itu yang continuous strip sampling. Tapi setelah kami pikir-pikir lagi gitu, ternyata sepertinya lebih relevan menggunakan yang metode kuadran tadi yang bertingkat tadi. Jadi yang dibagi per plotnya itu per vegetasi misalnya plot 2x2 untuk berapa meter gitu. Jadi sepertinya untuk teknik continuous strip sampling ini tidak jadi digunakan gitu. Jadi belum sempat kami revisi waktu kemarin. Jadinya kami menggunakan teknik yang apa? Kalau kami cari itu di artikel disebutkan teknik kuadran bertingkat. Mungkin seperti itu. Terus untuk waktu spesifiknya, untuk rencananya pada pagi hari untuk pertama kali. Jadi kan untuk pengukuran yang pertama itu yang analisis vegetasi terlebih dahulu. Rencananya untuk analisis vegetasi itu pagi, siang, dan sore. Dan rencananya itu kami mengukur di jam 6, jam 12, dan jam 16. Kemudian untuk yang pengukuran monyet itu kan pagi dan sore. Jadi kami mengukurnya di jam 6 pagi dan jam 16.00. Mungkin seperti itu. Apakah menjawab atau tidak? Iya, sudah menjawab. Baik, terima kasih Maulana. Mungkin apabila ada yang ditambahkan dari rekan-rekan sekelompok boleh. Ya, mungkin gambaran yang tadi metode kuadran berganda itu seperti yang sudah dijelaskan di teknik pengumpulan data dengan gambaran plotnya itu seperti yang tadi sudah dijelaskan, di mana plot 1 itu untuk mengambil data semai, yang 5x5 itu data pancang, data tiang, dan juga data pohon. Ya, mungkin seperti itu untuk tambahannya. Oh iya, dan juga untuk waktu kita melaksanakan penelitiannya itu kurang lebih 1 minggu, di mana 3 hari itu untuk mengambil data untuk yang vegetasi, dan juga 3 hari selanjutnya
itu untuk mengambil data yang populasi monyet ekor panjang ya, yang dilaksanakan pagi, siang, dan sore untuk analisis vegetasi jam 6, jam 12, dan juga 16. Untuk yang populasi monyet itu 3 hari dalam waktu yang sama, yaitu pagi dan sore pada pukul 6 dan juga 16. Ya, mungkin sekian dari tambahan dari saya sedikit. Ya. Yang bertanya cukup jelas? Iya, sudah cukup jelas Ibu. Terima kasih teman-teman penyaji. Oke, baik. Masih adakah teman lain yang akan memberikan komentar atau mau mengkonfirmasi? Silakan. Ada Anas, silakan Nas. Ya, Bapak Ibu izin bertanya kepada kelompok yang sedang presentasi. Kalau kelompok ini cara untuk menentukan luas sampel yang akan dijadikan tempat penelitian itu bagaimana ya? Misalnya kan keseluruhan dari Pulau Pecang itu tadi berapa hektar dan diambilnya berapa hektar, itu bagaimana cara menentukannya? Penentuan wilayahnya ya maksudnya ya? Iya, betul Ibu. Oke. Baik, silahkan. Siapa yang mau coba jawab? Maul atau Sarah atau Aul? Mungkin boleh sama saya dulu, nanti ditambahin Bu. Ya, jadi untuk penentuan tadi kan luas Pulau Pecang itu luas ya. Nah kami itu menentukan luas dari luas dari hutan pantainya itu sebenarnya sudah ada tertera di artikel rujukannya. Jadi luasnya itu ada dari mohon maaf sebentar. Ya, jadi intinya sudah kami sesuaikan begitu terkait dengan latitude dan longitude-nya sesuai dengan yang ada di artikel rujukan. Lalu kami buat seperti ini kurang lebih bentuknya begitu. Jadi untuk luasnya itu untuk hutan pantainya sendiri itu sudah ada. Nah, lalu untuk titik pengambilan sampelnya itu kami memutuskan untuk mengambil di bagian atas ya, di wilayah barat, karena menurut kami bagian situ tuh paling luas jika dibandingkan dengan yang di bawah. Jadi kita bisa mengambil data lebih representatif. Mungkin seperti itu sih. Karena kan nanti akan ada 2 jalur transek ya, yang dekat dengan yang jauh. Dan kalau setelah dihitung menurut saya lebih besar dari yang bagian atasnya gitu dibandingkan dengan bagian bawahnya. Kalau terkait dengan total luas samplingnya, itu sebenarnya kami mengacu pada artikel rujukannya, dan setelah kami hitung itu lebih dari 2% begitu. Jadi menurut kami itu sudah cukup representatif untuk menggambarkan kondisi di hutan pantai Pulau Pecang bagian barat. Mungkin sekian dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Ada yang perlu ditambahkan atau sama? Ya, sepertinya sudah, Bu. Oke, baik. Gitu, Nas. Ya, baik Ibu, terima kasih. Ya. Oke, ada lagi yang mau memberikan saran atau bertanya atau apa? Kalau tidak ada, mungkin dari Bapak, Pak, mangga. Reviewnya. Baik. Pertama itu dari rumusan masalah, coba ditayangkan rumusan masalah. Nah, yang nomor 3 ya. Coba bagaimana kalian menjawab pertanyaan nomor 3? Karena pertanyaan ini jawabannya adalah proses. Jadi kelompok ini menanyakan cara analisis vegetasi. Padahal kan yang kalian lakukan bukan cara analisis vegetasinya. Nah, analisis vegetasi yang dihasilkan apa kalau kita melakukan analisis vegetasi? Itu yang ditulis di sini.
Jadi apa? Redaksinya coba gimana baiknya? Redaksinya ini. Analisis vegetasi kan metode kan ya? Metode. Nah, itu yang tadi disampaikan oleh Bapak. Jadi bagusnya apa di sini? Kira-kira nomor 3. Redaksi kalimatnya. Silakan. Kalau menurut saya mungkin bagaimana kerapatan frekuensi dominasi dan indeks nilai penting di kawasan bagaimana kerapatan frekuensi dominasi dan indeks nilai penting vegetasi tumbuhan di kawasan hutan pantai Pulau Pecang bagian barat ujung kulon. Mungkin seperti itu, Bu. Bagaimana, Pak? Ya bisa saja disebut sepanjang itu, tapi kan kalau Anda menyebut nilai penting kan yang kerapatan masuk, frekuensi masuk, dominasi masuk. Ya. Iya, sebenarnya yang umum itu, yang paling umum itu bagaimana struktur vegetasi. Struktur vegetasi. Ya. Struktur vegetasi itu meliputi ini begitu mungkin ya Pak ya? Ya, nanti bisa digunakan ya, untuk vegetasinya ternyata kalau kelompok ini semua vegetasi artinya semua level vegetasi. Nanti di kelompok yang lain enggak seperti ini juga bisa. Jadi hanya memilih kelompok vegetasi pohon saja kalau ada misalnya. Jadi struktur vegetasi. Nanti diperbaiki mungkin ya. Kemudian masih di teknik pengambilan sampelnya dari yang lain tadi sudah disampaikan. Kalau Anda misalnya untuk yang ada 4 kategori ya dari berdasarkan ukuran vegetasi dan keempat kategori itu menggunakan 4 ukuran kuadrat yang berbeda, itu sudah benar dari situ. Hanya yang belum jelas itu menempatkan unit sampelnya. Artinya misalnya kalau yang semai 1 kali 1 meter misalnya atau kali 2 kali 2 ya tadi ya. Nah itu disimpannya di mana? Yang 2 kali 2 meter itu berapa kali disimpan di mana? Titik-titik 2 kali 2 meternya itu disimpan di mana? Yang 5 kali 5 juga sama. 5 kali 5 meter itu ada berapa plot gitu ya. Misalnya 5 kali 5 meter 30 plot. Nah, 30 plotnya disimpan di mana? Tempat penelitian. Nah, dasarnya apa? Menentukan misalnya 30 ini di sini. Cara menentukannya di mana? Nah, sama dengan yang 10 kali 10 dan 40 kali 50 itu juga begitu. Ya, itu dulu coba direspon. Ya, mungkin saya coba izin menjawab lagi. Jadi untuk cara penentuannya itu sendiri, dari artikelnya sendiri sudah disebutkan bahwa plotnya itu dipasang di tempat yang representatif dari, misalnya kita ingin mencari semai. Nah, nanti si plotnya itu dipasangnya itu di tempat yang mungkin banyak semainya seperti itu, Pak. Dan begitupun untuk misalnya ingin mengukur pohon, nanti plotnya pun dipasang di sekitaran tempat yang memang banyak pohonnya seperti itu. Jadi yang memang representatif, jadi tidak harus bentuknya seperti ini. Terkait untuk jumlahnya sendiri, saya agak lupa, mungkin bisa ditambahkan sama teman-teman yang lain. Itu mungkin perlunya survei. Jadi kalau kita survei, jadi kita sudah tahu ya yang di sebelah mana saja ya yang ditumbuhi oleh yang kategori panjang di mana dan seterusnya. Nah, dari hasil survei itu kan kita sudah tahu ya luas areanya kira-kira berapa. Nah, dari situlah kita bisa menentukan titik sampelnya. Jadi tidak pas Anda ke lapangan terus ya nggak mungkin begitu juga, karena kalau itu bisa keliru. Jadi, salah satu fungsi survei itu jadi kita melihat rona lingkungan. Jadi biasanya hari pertama kalau kita kulap, kalau nggak ada survei ya, hari pertama kulap itu kita keliling-keliling seluruh area tempat kita kulap. Nah, tujuannya untuk orientasi. Nah, orientasi ini di samping untuk melihat sisi keamanan dari
tempat kita mau pull up itu juga untuk melihat yang semacam ini. Jadi di mana kira-kira tempat kita mau mengambil sampelnya. Jadi patokan dari cukup atau tidaknya itu kan mewakili dari populasi. Nah, tentu saja kalau kita penelitian ya disitulah kita membatasi. Ya kalau 10 Pucang Anda nggak sanggup, ya dibatasi saja misalnya di kawasan barat saja gitu ya. Nah di kawasan barat saja misalnya luasnya berapa hektar, kalau 20 hektar, nah baru kita menentukan sampelnya berapa luasnya. Kalau mau 20% dari misalnya 50 hektar berapa. Nah itu juga kan masih harus di sebelah mana gitu ya titik-titiknya. Nah satu lagi, tadi kan katanya yang untuk primata yaitu yang penelitian monyetnya itu menggunakan line transect. Tuh. Tapi Anda menyebutkan ada lebar transect. Nah kalau line transect itu nggak ada lebarnya. Nah kalau ada lebarnya bukan line transect, tapi belt transect. Nah, jadi yang digunakan itu line transect atau belt transect. Jadi kalau belt transect itu ada lebarnya. Nah, kalau kepadatan di sini pembaginya itu kan luas. Nah, kalau Anda pakai line transect, lalu sebagai pembagi atau luasnya bagaimana cara menentukan? Bapak, mohon maaf tadi pertanyaannya kurang terdengar, Pak. Boleh tolong diulangi? Iya, kalau yang pengamatan primata itu, untuk kepadatan primata yang monyet itu, kan pakai line transect, tadi disampaikan di sini. Nah, kalau line transect itu kan nggak ada lebarnya, namun juga line, garis. Nah, sementara di penjelasannya ada lebar transect. Berarti bukan line transect. Jadi belt, kalau ada lebarnya belt transect namanya. Jadi yang benar itu line transect atau belt transect. Sudah? Oh iya Pak, ya berarti kita menggunakan belt transect Pak. Untuk untuk panjang dan juga lebarnya sendiri itu mungkin sama seperti yang vegetasi, berarti kita melakukan survei dulu untuk melihat juga dari kondisi di sananya seperti apa, kayak gitu Pak? Ya, artinya itu harus koreksi juga. Nah kemudian sekalian juga karena ini Anda menyebut ada istilah transect. Jadi transect itu sebenarnya adalah metode yang digunakan jika area tempat kita penelitian itu ya kalau dalam tumbuhan itu berbeda komunitas. Jadi misalnya ada 3 komunitas A, komunitas B, C. Nah si trans itu artinya menyeberang atau menembus. Jadi ada komunitas A, B, C semuanya tertembus oleh garis itu atau oleh bed transect itu. Ini kenapa istilahnya transect. Jadi kalau dalam satu komunitas saja tidak perlu istilahnya transect. Tapi kalau kebetulan Pulau Pecang ini ada beberapa komunitas, misalnya minimal 2, itu artinya menembus komunitas yang berbeda. Nah contoh misalnya kalau kalian dari pinggir pantai kemudian menarik garis ke arah dalam hutan pantai, terus masuk terus ke dalam. Nah itu sudah pasti komunitasnya berbeda. Misalnya kalau di pinggir pantai biasanya komunitasnya itu yang herba misalnya ya, atau tumbuhan yang merambat misalnya Ecomepes capre, terus yang rumput-rumputan di pantai gitu ya. Nah kemudian baru masuk ke pandan, baru masuk ke pohon-pohon hutan pantainya. Nah itu cocok pakai transect karena menembus komunitas yang berbeda. Nah, jadi nah kalau kebetulan daerah jelajahnya monyet ini berbagai komunitas, ya cocok ya transect.
pakai transek ya. Karena nanti bisa juga dilihat sebenarnya dia lebih preferensinya lebih banyak di komunitas vegetasi sebelah mana, misalnya kalau interaksinya dengan makanan monyet itu ada di mana misalnya. Kemudian tadi ini masukan juga karena tadi nilai penting dari yang 3 kategori itu menggunakan dominansi. Nah, dominansi itu kan kalau pohon itu yang diukur itu diameter batang setinggi dada. Nah, itu dipakai untuk mewakili luas kanopi sebenarnya. Penutupan itu kan kalau pohon itu ya luas kanopi. Nah, kan tidak mungkin mengukur luas kanopi, sementara luas kanopinya overlap antar pohon, kan sulit. Sehingga yang dipakai itu diameter batang setinggi dada. Nah, kemudian yang semai itu tidak akan diukur ya dominansinya. Sebenarnya bisa, tetap bisa diukur, cuman dominansinya bukan dari diameter tanamannya, tapi dari seberapa luas si semai itu menutupi area itu gitu. Per luas total sampelnya. Tetap nilai pentingnya harus 3 lengkap. Jadi kalau 2 itu sebenarnya bukan nilai penting jadinya. Ya, tetap harus 3-3-nya. Cuma dominansinya bukan dari diameter batang, tapi dari luas penutupan. Jadi misalnya kalau semainya, misalnya kalau Anda penelitiannya itu katakanlah sampelnya itu 0,5 hektar. Nah, dari 0,5 hektar itu spesies A menutupi berapa luas, spesies B berapa luas, spesies C berapa luas, menutupi area itu. Nah, itu dipakai sebagai data dominansi. Itu ya. Kelompok 6B itu masukan dari itu. Baik, terima kasih Pak. Jadi nanti masukannya mungkin ya tolong dicermati. Kemudian mungkin Ibu sedikit menambahkan ya untuk yang populasi makakanya, kok makaka? Si ya, monyet ekor panjang ya? Bukan makaka yang monyet ekor panjang apa? Makaka atau bukan? Nanti coba dicek ya. Jadi mungkin ditambahkan nanti yang akan kemudian dihitung itu tadi apa saja untuk yang populasi ini? Ukuran mungkin ya kan, population apa, ukuran populasinya mungkin ya, kemudian ada komposisi kelompok, kepadatan populasi, seks rasio, itu yang kemudian, dan struktur umur, itu yang biasanya kemudian dihitung dalam suatu populasi hewan begitu ya, mungkin nanti bisa ditambahkan. Kemudian untuk metodenya, memang metodenya kan penghitungan langsung ya, penghitungan langsung kan, Anda line transect, tapi nanti untuk line transect-nya, grid-nya itu line transect atau jadinya belt tadi yang kata Bapak? Sepertinya belt, Bu, jadinya. Oh gitu. Jadi sebenarnya kalaupun line transect itu kalau misalkan tadi belt transect kan ada luasnya udah jelas. Kalaupun line transect coba yang wilayahnya yang tadi ada 2 line itu kan yang dekat pantai sama yang jauh dari pantai. Nah, ini kan ya ceritanya kan ini ya. Jadi sebenarnya bisa dibuat beberapa line gitu ya. Jadi beberapa line. Jadi bisa si Ibu menggambarkannya. Jadi ada tidak hanya 2 line gitu ya. Jadi kayak ini saja, kayak kita dulu CMRR, ingat nggak sih CMRR itu? Jadi kita coba dari beberapa arah begitu, dari beberapa arah si garisnya itu, si line-nya itu di desainnya itu, sehingga memungkinkan setiap anggota populasi yang ada di beberapa titik itu terhitung begitu, Neng. Kalau misalkan itu dianggap kotak begitu dari jauh, dari dekat pantai sama jauh dari pantai, itu tuh tidak hanya 2 line seperti itu gitu maksud Ibu. Jadi ada beberapa line gitu. Sehingga kalaupun tidak tertangkap di daerah A, misalkan bisa saja tertangkap di daerah B. Satu lagi, analisis data juga bisa dilakukan dengan cara merekam jejak mereka, titik-titik GPS, dari GPS saja. Pertama ditemukan di titik A, begitu kan ya. Kemudian kedua berikutnya ditemukan di titik B. Itu rekaman GPS-nya itu harus juga muncul sebagai hasil dari studinya. Itu untuk yang
populasi ketika Anda melakukan pengukuran populasi monyet ekor panjang. Oh, dan satu lagi, biasanya ketika itu dilakukan kita juga akan menganalisis ini vegetasi dominan habitat yang ada monyet ekor panjangnya, karena ini akan terkait dengan pembahasan pakan ya makanan begitu kan ya, makanan dari si monyet ekor panjang tersebut. Nah, nanti kita akan bisa mengetahui, dapat data, oh dia dominannya di A. Oh karena ternyata memang habitat di situ ada vegetasi 1, 2, 3 begitu. Nah nanti jadi pembahasannya seperti itu. Itu mungkin ya ditambahkan ya. Terima kasih. Terima kasih. Cukup mungkin ya untuk kelompok ini. Terima kasih. Ternyata bisa juga ya. Anda ini kan lumayan ini cari data, informasi, studi literaturnya dan memahaminya. Tapi akhirnya ya bisa juga, aduh kapan ya Pak, jadi nggak ya Pak ya? Ulafnya. Jadi dalam jadi Pak. Wow. Mungkin nanti oleh angkatan Anda ya suatu saat kasih tahu Ibu saja kalau pergi. Tambah ya. satu lagi. Oh iya Pak. Setiap mengamati ekosistem harus diamati juga interaksinya. Jadi nanti ditambahkan. Pertanyaan, ditambah satu pertanyaan. Bagaimana tipe interaksi di Pulau Pucang itu? Atau pola interaksi apa yang ditemukan begitu ya Pak ya? Ya. Jadi nanti misalnya yang simbiosisme antara apa dan apa, komisalisme apa. Nanti hasilnya gitu. Bagaimana interaksi, Neng? Interaksi nanti saja mungkin ditambahkan ya. Ya, nanti saja ditambahkan. Oke, terima kasih. Kelompoknya masih banyak. Ya, tapi ya ini walaupun tidak langsung semua, tapi yang lain bisa belajar dari sini gitu ya Pak ya, tetap ya Pak ya. Iya. Ya. Jadi terima kasih untuk kelompok penyaji pertama, Maul, Yunita, Awal, Sarah, bagus. Siapa lagi? Satu lagi tadi ada. Oke. Baik, kita lanjutkan ke penyaji berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Siapa kelompok berikutnya? Ada Feldina, Nur Ilmia, Sania, Fernanda, dan Mauseni. Oke, silahkan siapa yang mau share screen? Ibu izin share screen. Sania, silahkan. Yang lain sama, tolong dicermati jika ada masukan atau hal yang ingin dikonfirmasi, nanti silahkan disampaikan di akhir presentasi. Silahkan dimulai. Mohon maaf, Sania masih ke-mute. Masih ke-mute? Ya, berarti saya ulang dari awal. Dari awal lagi, Neng. Semua nggak sadar ini, kirain emang belum mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan rancangan ekosistem kami yang berjudul Keanekaragaman Jenis Gastropoda di Ekosistem Mangrove di Pulau Handelem, Taman Nasional Ujung Kulon. Berikut anggota kelompok 6 ada Fernanda Ditya, Feldina, Mauseni, Nur Ilmiah, dan saya sendiri, Sania Utari. Yang pertama adalah latar belakang. Kian hari ekosistem mangrove mengalami ancaman karena banyaknya kasus deforestasi bakau yang terjadi di Indonesia. Ekosistem yang terganggu tentunya akan berdampak pada makhluk hidup lain, seperti gastropoda. Di antaranya peran gastropoda dalam ekosistem hutan bakau yaitu berperan dalam jaring-jaring makanan sebagai bioindikator ekosistem pinggir pantai dan mengakumulasikan logam berat pada lingkungan. Nah, adapun peran gastropoda sebagai objek ekonomi manusia antara lain yaitu sebagai sumber protein, bahan makanan hewan, obat, dan fertilizer.
Salah satu hutan bakau yang dilindungi dan dijaga ialah hutan bakau di Taman Nasional Ujung Kulon, lebih tepatnya yang berada pada Pulau Handelem. Pulau tersebut merupakan salah satu pulau di Taman Nasional Ujung Kulon yang memiliki hutan bakau terbesar. Oleh karenanya, peneliti ingin mengetahui keanekaragaman gastropoda di ekosistem mangrove di Pulau Handelem yang di mana hutan bakaunya masih terjaga. Berikut tinjauan pustaka. Yang pertama ada tentang hutan mangrove, yaitu kawasan peralihan dari ekosistem perairan laut ke darat, tumbuhan berkayu yang hidup di garis pantai, kumpulan pohon dan semak belukar yang beradaptasi untuk tumbuh di lingkungan intertidal di sepanjang pantai tropis, lalu mentoleransi salinitas, banjir, dan menyediakan nutrisi, dan juga berperan dalam menyerap karbon dioksida di udara, dan memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem hayati dan mempertahankan kelangsungan hidup makhluk hidup lain, dan berperan dalam menyerap karbon dioksida di udara. Lalu di antaranya ada zonasi hutan mangrove secara berurutan dari yang paling dekat dengan laut ke arah darat. Yang pertama yaitu ada jalur padada yang terbentuk oleh spesies tumbuhan Avicennis dan Soneratia. Lalu ada jalur bakau yang terbentuk oleh spesies tumbuhan Rhizopora, dan kadang-kadang ada juga Ruguyera, Serios, dan Silocarpus. Lalu ada jalur tancang yang terbentuk oleh spesies tumbuhan Bruguyera, dan kadang-kadang juga dijumpai Silocarpus, Candelia, dan Aegesiras. Lalu ada jalur transisi dengan dataran rendah, umumnya adalah hutan nipah dengan spesies Nipah fruticans. Ini gambaran zonasi vegetasi di hutan mangrove. Lalu keragaman jenis, menurut Desmuk, keanekaragaman jenis diartikan sebagai gabungan antara jumlah jenis dan jumlah individu masing-masing jenis dalam komunitas. Dan menurut Sugianto, keanekaragaman jenis diartikan sebagai suatu karakteristik tingkatan komunitas berdasarkan organisasi biologisnya. Dalam penelitian ini, yang dimaksud adalah keanekaragaman jenis gastropoda yang terdapat di hutan mangrove Taman Nasional Ujung Kulon. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah mengenai tempat dan waktu penelitian. Jadi untuk tempatnya ini bertempat di Pulau Handelem di Taman Nasional Ujung Kulon pada tanggal 16 Desember dimulainya, dan kemungkinan akan berkisar 1 minggu juga, sehingga akan selesai pada tanggal 23. Tapi ini nggak pasti sih, gitu ya, cuma rancangan doang. Jadi tapi waktunya itu sekitar 1 minggu juga. Kemudian bisa di next. Nah, di sini ada rumusan masalah, jadi bagaimana keanekaragaman jenis gastropoda ini di ekosistem mangrove di Pulau Handelem Ujung Kulon, seperti yang tadi sudah dipaparkan di latar belakang juga, mengenai bagaimana pentingnya gastropoda di ekosistem mangrove. Kemudian, di sini kita memiliki 8 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana faktor abiotik salinitas air laut ini terhadap zonasi mangrove di Pulau Handelem, dan bagaimana faktor abiotik oksigen yang terlarut atau DO ini dapat menyebabkan zonasi mangrove di Pulau Handelem juga, dan bagaimana faktor abiotik pH tanah atau air, karena mungkin ada daerah yang tergenang air dan mungkin ada yang agak kering, dan ini dan bagaimana faktornya itu terhadap zonasi mangrove juga di Pulau Handelem, dan kemudian bagaimana faktor abiotik jenis tanahnya juga terhadap zonasi mangrove di Pulau Handelem, dan bagaimana aktivitas manusia. Jadi kan walaupun ini pulau taman nasional, tentunya ada beberapa bagian di pulau tersebut yang dijadikan sebagai tempat gitu bagi aktivitas manusia seperti dalam pengamatan dan sebagainya. Dan kita ingin tahu juga bagaimana aktivitas tersebut dapat mempengaruhi keadaan ekosistem mangrove di pulau tersebut. Kemudian untuk yang pertanyaan yang ke-6-nya ini adalah bagaimana zonasi mangrove ini ternyata dapat mempengaruhi keragaman jenis gastropoda di Pulau Handelem Ujung Kulon, dan bagaimana juga indeks keragaman jenis gastropoda yang ditemukan di ekosistem mangrove ini, dan bagaimana juga indeks nilai penting gastropoda di ekosistem mangrove di Pulau Handelem.
dari rumusan masalah yang telah dibuat, sehingga kita juga menetapkan 8 tujuan khusus, di mana tujuan yang utamanya ini adalah menganalisis keanekaragaman jenis gastropoda di ekosistem mangrove di Pulau Handeuleum Ujung Kulon. Ya, di mana tujuan khususnya ini seperti yang tadi, yang mengidentifikasi faktor abiotik salinitas, jenis tanah, derajat keasaman, dan juga faktor abiotik oksigen terlarut terhadap zonasi di mangrove-nya. Jadi bagaimana faktor-faktor abiotik ini ternyata dapat mempengaruhi zonasi atau menyebabkan adanya zonasi di Pulau Handeuleum. Dan kemudian tujuan selanjutnya kita akan mengidentifikasi bagaimana ternyata zonasi ini ternyata dapat mempengaruhi keanekaragaman dari gastropoda gitu. Jadi ada kaitan antara faktor abiotik mempengaruhi zonasi mangrove, dan zonasi mangrove ini akan mempengaruhi nantinya keanekaragaman jenis dari gastropodanya. Dan di sini ada mengidentifikasi indeks keragaman jenis gastropoda dan juga mengidentifikasi indeks nilai penting gastropoda yang berasosiasi dengan mangrove di Pulau Handeuleum. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode riset yang kami pakai yaitu survei keanekaragaman jenis gastropoda di masing-masing zonasi ekosistem mangrove. Teknik pengumpulan datanya secara kualitatif, di mana identifikasi spesies mangrove dan gastropoda. Secara kuantitatif, yaitu perhitungan jumlah individu tiap spesies gastropoda, pengukuran indeks keanekaragaman, dan indeks nilai penting. Untuk teknik pengolahan datanya yaitu menggunakan uji normalitas dan homogenitas data yang kemudian dilanjutkan dengan uji perbandingan dari data yang diperoleh 40 kuadran dan disesuaikan dengan zonasi mangrove. Uji yang digunakan ada parametrik yaitu uji ANOVA dan non-parametrik yaitu Kruskal-Wallis. Untuk teknik penyajian data yaitu menyajikan data perbandingan keanekaragaman jenis gastropoda pada masing-masing zonasi ekosistem mangrove dalam bentuk diagram batang. Berikut gambaran teknik penyajian datanya menggunakan diagram batang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada informasi terkait atau informasi yang diperlukan. Yang pertama ada jenis tanah. Mangrove dapat tumbuh baik pada tanah berlumpur, berpasir, atau berlempung. Lalu topografi zona pesisir Pulau Handeuleum. Lalu pasang surut, kontrol pasang surut menentukan pengangkutan oksigen ke sistem akar. Lalu ada salinitas yang mengendalikan efisiensi metabolik vegetasi hutan mangrove, serta ada pH dengan range antara 6 sampai 8,5. Lalu berikut ini ada kondisi geografis dari Pulau Handeuleumnya. Selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama ada alat tulis, lalu tali rapia, rollmeter, buku identifikasi moluska, diometer untuk mengukur oksigen yang terlarut, lalu ada HP atau handphone untuk mendokumentasikan, lalu ada handy-talkie, refraktometer untuk mengukur salinitas, lalu ada spidol, palu, pasak, pH meter, dan juga buku identifikasi mangrove. Lalu selanjutnya untuk prosedur penggunaan alat, yang pertama handy-talkie, tekan on pada alat untuk menghidupkan atau off untuk mematikan. Lalu channel diatur agar sama dengan HT yang lainnya. Tekan tombol PTT terlebih dahulu selama kurang lebih 2 detik, kemudian berbicara. Pada sebagian handy-talkie terdapat suara bip yang menandakan bahwa penggunaan sudah dapat berbicara menggunakan alat tersebut. Lalu selanjutnya penggunaan hand refraktometer. Pertama dicek terlebih dahulu dengan cara menelpon, lalu dikalibrasikan dengan satu tetes aquades hingga terlihat skala menunjukkan titik 0. Lalu diteteskan larutan yang akan diukur salinitasnya pada tempat yang tersedia ditutup. Lalu dilihat batas air dan diperhatikan skala yang dicapai. Skala tersebut adalah nilai dari salinitas larutan. Selanjutnya pasak. Pasak ini berfungsi untuk memberi tanda pada benda yang akan diukur, meletakkan skala 0 pada alat ukur
menggunakan hierometer itu, lalu membaca skala alat ukur pada ujung lainnya untuk mengetahui panjang dari suatu benda atau suatu area. Selanjutnya, alat diometer ini berfungsi untuk mengukur oksigen yang terlarut. Hand probe-nya itu langsung ditancapkan kepada air yang akan diukur kandungan oksigen terlarutnya. Lalu untuk air yang dalam, airnya itu dimasukkan dulu ke dalam botol sampel, baru hand probe-nya ditancapkan ke dalam botol sampel berisi air yang akan diukur kandungan oksigen terlarutnya. Lalu ada pH meter dengan menancapkan hand probe pada tanah yang akan diukur pH-nya. Lalu ada hygrometer dengan cara mode in sensor berada dalam tubuh alat yang berfungsi untuk mengukur suhu ataupun kelembapan. Sementara sensor mode out, sensor yang dipakai ada di dalam probe. Adanya probe dengan kabelnya yang panjang memungkinkan untuk mengukur suhu di tempat yang jauh dan dengan letak alatnya. Baik, selanjutnya ada desain penelitian. Desain penelitian ini dilakukan dengan pengukuran indeks keanekaragaman menggunakan rumus H1 sama dengan min sigma PI ln dan dalam kurung PI. Baik, suara saya masih terdengar, mohon maaf. Ada, ada. Siap. Baik. Untuk nilai tolak ukur indeks keanekaragaman H1 ini dengan keterangan H1 kurang dari 1,0 itu artinya keanekaragaman rendah, miskin, produktivitas. Fernanda, ya. Bukan H1, H aksen dibacanya. Mohon maaf, Bu. Iya. Sekali lagi. Untuk H aksen kurang dari 1,0 itu dalam keterangannya keanekaragaman rendah, miskin, produktivitas sangat rendah sebagai indikasi adanya tekanan ekologis yang berat dan tidak stabil. Dan selanjutnya untuk 1,0 kurang dari H aksen dan kurang juga dari 3,322 keanekaragaman sedang, produktivitas cukup, kondisi ekosistem cukup seimbang. Dan yang terakhir, H aksen lebih dari 3,322, keanekaragaman tinggi, stabilitas ekosistem mantap, dan produktivitasnya tinggi juga. Boleh di next. Berikutnya dilakukan dengan indeks nilai penting menggunakan rumus INP, KR plus FR dan R. Dengan keterangan INP, indeks nilai penting, KR, kecepatan relativitas jenis, FR, relativitas jenis, dan DR dominansi relatif. Dan untuk menggunakan kuadran tersebut dengan sampling secara systemic sampling, luas area pulau sekitar 8 hektar, agar sampel dapat mewakili pulau, maka diambil sebanyak 5% dari luas pulau, yakni 4.000 meter persegi, dengan luas kuadran 10 kali 10 atau 100 meter persegi, maka setidaknya dibutuhkan 40 kuadran. Sampling dilakukan dengan memperhatikan zonasi pada hutan bakau secara internal, dapat dilihat pada gambar ini. Karena setiap lokasi di 20 kuadran, maka untuk luar lokasi dilihat dari dekat atau jauhnya dengan area penduduk. Karena pada area penduduk ditemukan lebih sedikit bakau di counter untuk setiap jenis yang sama jika terdapat spesies yang berbeda, maka hanya mengambil sampel spesies sebanyak 5
5 individu per spesimen agar tidak menggunakan ring. Spesimen gastropoda akuatik yang diperoleh dalam kondisi hidup kemudian difiksasi berangkat menggunakan alkohol 40% dan 70%. Adapun spesimen gastropoda darat difiksasi dengan menggunakan mentol kristal ditambahkan ke dalam air. Keseluruhan spesimen kemudian dipreservasi dalam alkohol 7%. Adapun spesimen yang ditemukan hanya beberapa cangkang disimpan dalam botol plastik dibersihkan dari kotoran yang melekat. Nah, ini terkait informasi terkait gambarnya. Next lagi. Selanjutnya ada prosedur penelitian faktor abiotik. Pertama, menentukan lokasi penelitian. Yaitu kita menentukan di hutan mangrove Taman Nasional Ujung Kulon. Menyiapkan alat dan bahan, menentukan luas area stasiun yang akan kita teliti untuk penelitian, menentukan stasiun pengambilan data, penyajian data faktor abiotik, salinitas pH jenis tanah, dan juga oksigen terkait. Terlarut, mengolah data faktor abiotik, salinitas pH jenis tanah, dan oksigen terlarut. Dan juga mengambil data faktor abiotik, salinitas pH jenis tanah, dan oksigen terlarut. Dan ini prosedur penelitiannya, menentukan lokasi penelitian yang seperti tadi, menyiapkan alat, menentukan luas area, juga sama ya, seperti tadi. Bedanya di sini menjadikan data perbandingan dalam bentuk diagram batang, mengolah data dengan uji perbandingan menggunakan program SPSS, menghitung indeks keanekaragaman, indeks nilai penting, dan juga mengambil data jumlah spesies gastropoda dan jumlah individu per spesies. Ya, terkait selanjutnya ada video yang bisa ditampilkan.
Berikutnya tadi video yang merupakan informasi terkait Semenanjung yang berada di Pulau Taman Nasional Ujung. Oke, dan ini adalah daftar ya mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Dikembalikan lagi kepada teman-teman. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, silakan. Ada yang mau dikonfirmasi atau memberikan usulan terhadap kelompok penyaji kedua? Ada? Mungkin tidak ada. Dari Bapak dulu mungkin, Pak. Mangga. Ada dari Nabil dulu bentar ya Pak ya. Nabil, silakan Nabil. Ibu, mohon maaf, mungkin saya lebih izin bertanya. Oke, silakan. Kan kalau dari judulnya itu keanekaragaman jenis gastropoda di ekosistem mangrove. Jadi kalau dari judulnya seperti penelitian komunitas, tapi isinya sudah ekosistem. Mungkin kalau menurut saya judulnya agak membingungkan, apakah itu penelitian komunitas atau ekosistem seperti itu, Ibu dan teman-teman. Karena keanekaragaman jenis gastropoda, mungkin seperti itu. Kalau ada usulan tidak dari Nabil? Iya Ibu, dari tadi saya juga berpikir, tapi saya juga masih bingung Ibu. Karena saya juga sekalian izin mengkonfirmasi apakah jangan-jangan saya yang salah tangkap atau bagaimana. Iya. Juga sebenarnya ingin ekosistem sebenarnya ini. Cuman mungkin mengemas judul dan kegiatan ini bagaimana nih gitu ya. Itu intinya ya Nabil ya. Kayak kita diskusikan saja tidak apa-apa. Iya Ibu, tapi isinya sudah bagus. Isinya sudah bagus menurut saya. Baik. Terima kasih Nabila. Ada lagi yang lain selain dari Nabila yang ingin mengkonfirmasi juga atau bertanya atau memberikan usulan? Ada? Ibu, kalau saya ingin bertanya. Siapa? Oh, Sa. Silakan Sa, Risa. Iya, jadi tadi di bagian yang saat di desain penelitian yang pengambilan data itu, saya mencermati saat pengambilan sampelnya itu kurang lebih dibuat desain sekitar 40 kuadran dan kalau misalnya itu mungkin di realitanya cukup banyak begitu. Apakah memang berdasarkan perhitungan kelompok yang ini gitu? 40 kuadran memang semuanya apakah atau bisa lebih sedikitkan lagi begitu agar bisa mungkin sedikit lebih memudahkan tapi dapat bisa menangkap keanekaragamannya begitu karena kan 40 kuadran terlihatnya banyak begitu. Izin bertanya. Oke, baik terkait dengan ini ya jumlah kuadran yang digunakan gitu ya. Oke. Mohon maaf Ibu, saya ingin bertanya apakah Ibu kemit atau Silahkan, Ibu kemit dari tadi ya. Astagfirullah. Silahkan, siapa yang mau mencoba menjawab? Ada 2 pertanyaan tadi. Dari Nabila dan dari Faisa. Konfirmasi sebenarnya ya, intinya. Silahkan.
Baik Ibu, saya izin menjawab mungkin yang Nabila tadi terkait judul. Jadi memang iya sih, saya juga sebenarnya agak bingung juga saat mengemas judulnya biar pas itu gimana. Mungkin ya dirasanya sekarang juga masih kurang pas gitu. Mungkin akan diperbaiki untuk judulnya. Mungkin kalau saya izin memberikan pendapat atau saran mungkin kalau ini bisa keragaman jenis gastropoda yang berasosiasi dengan mangrove di pulau ini ya di ujung kulon gitu. Apakah udah masuk ke ekosistem atau belum? Oke, jadi terpikir juga ya ini gimana ini baiknya. Oke, jadi sepertinya kelompok ini juga masih kebingungan, Bill. Kelompok 6 memang jadi terjebak di komunitas kalau seperti ini ya kan. Jadi terjebak komunitas seolah-olah. Oke, sementara itu dulu mungkin jadi kelompok ini memang juga masih bingung katanya Bill. Oke, kita lihat nanti ya. Berikutnya yang dari Faisa ada yang mau disampaikan? Siapa yang memberi penjelasan yang dari Faisa terkait jumlah kuadran? Pak Ampras? Ya. Oh, mangga Pak, suaranya kecil Bapak. Oh, kecil ya? Ya, punten Pak, punten. Sekarang? Ada. Oke, baik. Ya betul ya yang Nabila sarankan, itu betul. Tadinya Bapak berpikir kalau bukan hanya satu kelompok, artinya kelompok ini fokus ke hewannya misalnya. Nah kelompok yang kedua misalnya fokus ke tumbuhannya, atau saya kira gitu tadinya. Tapi kalau hanya satu kelompok mewakili mangrove, kurang ya Pak ya? Belum jadi ekosistem mangrove ini. Padahal kata kuncinya tadi kan zonasi. Jadi bagaimana zonasi di hutan mangrove itu. Nah, kalau tadi yang diuraikan itu ada 4 zona gitu ya misalnya. Dari yang paling dekat ke laut sampai ke paling dekat ke darat itu ada 4 zona. Nah, karena kita ingin melihat bagaimana abiotik di 4 zona dan bagaimana biotik di 4 zona gitu kan. Nah, kalau abiotiknya mungkin sudah bisa terwakili ya, yang diukur misalnya salinitasnya. Jadi kalau mangrove itu sebenarnya yang memberi kontribusi tertinggi untuk zonasi itu adalah kadar salinitas dan dalamnya terairinya itu berapa dalam gitu ya. Jadi kalau yang paling dekat laut itu kan paling dalam terendam airnya. Nah, yang ke darat semakin mungkin ada yang kering bahkan gitu. Nah, terendamnya berapa dalam gitu. Misalnya ada yang semeter, ada yang setengah meter, ada yang 1/4 meter gitu ya. Itu menjadi poin juga untuk zonasi. Selain salinitas gitu ya. Nah, jadi 2 hal itu ya, salinitas dan tingginya terendam air gitu ya. Itu yang tingginya terendam air kelihatannya tadi belum diukur. Nah, baru tambahan yang lainnya, yang klimatik lainnya itu silakan. Nah, bagaimana supaya ini jadi ekosistem ya? Bisa juga misalnya pertanyaannya bagaimana zonasi di ekosistem mangrove ujung kulon gitu ya. Nah, karena ternyata mangrove sendiri belum tentu ada zonasinya. Jadi kalau Anda penelitian di di ujung kulon, terus ternyata dari sisi abiotik sama sekali nggak ada perbedaan sepanjang dari yang jauh dari laut sampai ke darat, nggak ada perbedaan abiotiknya, berarti nggak ada zonasi sebenarnya. Jadi mulainya dari bagaimana zonasinya dulu kalau menurut saya. Nah, sudah pasti ada zonasi, baru dilihat lanjutannya. Gitu. Tapi kalau caranya sudah benar, artinya sudah benar itu yang diteliti itu dari yang paling jauh dari pantai sampai ke arah daratnya. Nah, hanya tidak dibagi menjadi zona-zona kalau kita belum tahu bahwa di situ ada zonasi atau enggak. Pokoknya misalnya 200 meter ya 200 meter itu diteliti gitu.
Karena nanti pembagian zonanya itu bagaimana supaya tahu. Nah, kita membuat transek sebenarnya di sini metodenya. Transek. Nah, tinggal jarak antar kuadratnya mau berapa. Nah, kalau misalnya jarak antar kuadratnya 10 meter, terus pas Anda survei ternyata panjangnya 200 meter, berarti 200 bagi 10 misalnya sekian kuadrat. Itu sudah pasti nanti abiotiknya juga terwakili dari titik-titik transek itu. Nah, dari data abiotik nanti ketahuan bahwa ada zonasi atau enggak. Tapi kalau salinitasnya saja nggak berbeda, dari faktor-faktor lain nggak berbeda, kemungkinan tidak ada zonasi. Bahkan karena yang tidak ada perbedaan salinitasnya, tidak ada perbedaan abiotik lainnya gitu. Jadi yang pertama dianalisis itu justru ada tidaknya zonasi dari sisi abiotik gitu. Nah, dari biotiknya bisa struktur vegetasi, artinya struktur vegetasi mangrove-nya. Apakah ada pola sebaran ya mangrove itu, misalnya yang di teori Anda sampaikan tadi, pertama yang paling dekat laut misalnya zona Avicennia ya, yang dominan itu Avicennia, kemudian semakin ke darat, ke arah darat ternyata yang dominan misalnya Rhizopora atau apa gitu ya nanti. Nah, jadi bagaimana struktur mangrove-nya itu untuk vegetasi mangrove-nya. Dan yang ini juga bisa, yang hewannya, misalnya kalian tertarik di gastropoda ya nggak apa-apa, bagaimana struktur, karena gastropoda itu kan komunitas, jadi bagaimana struktur komunitas gastropoda juga nggak apa-apa. Artinya nanti struktur itu jawabannya adalah daftar spesies nanti, daftar spesies gastropoda yang ada. Nah, nanti pembahasannya apakah ada asosiasi misalnya antara tumbuhan Avicennia dengan gastropoda jenis X, antara Rhizopora dengan gastropoda jenis Y, kemudian distribusi gastropoda apakah di 4 zona itu memang berbeda jenis gastropodanya, misalnya di zona A itu yang dominan gastropoda A, di B gastropoda jenis E, dan seterusnya. Jadi disitulah analisisnya nanti. Dari abiotiknya dilihat, gradasinya, nanti dari biotiknya juga dilihat. Nah, interaksi antar biotik dilihat, interaksi antar abiotik-biotik dilihat. Jadi kelihatan ekosistem, sebagai analisis ekosistem. Itu poinnya gitu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin sedikit juga menambahkan terkait dengan variabel di dalam ekosistem, begitu ya intinya kan ya, ini yang kita diskusikan itu variabel di dalam ekosistem. Kalau di beberapa buku ada juga istilah ekosistem integrity, coba nanti Anda cari, atau EI gitu ya ditulisnya. Nah, si ekosistem integrity ini meliputi 2 komponen besar. Pertama struktur ekosistem, yang kedua proses yang terjadi di dalam ekosistem. Nah, kalau struktur ekosistem itu tentu saja ada keragaman biotik dan heterogenitas dari abiotiknya. Nanti si keragaman biotik itu di dalamnya yang menjadi penyusun atau komponen dari struktur ekosistem tadi, mulai dari flora diversity-nya, fauna diversity-nya, kemudian habitatnya. Untuk abiotik heterogenitasnya juga ada beberapa komponen. Itu yang bisa dilihat. Kemudian di dalam ekosistem sendiri sebenarnya yang biasa menjadi variabel adalah proses-proses yang terjadi di dalam ekosistem. Bagaimana kemudian kalau di yang murni mungkin ya sudah penelitiannya sudah sampai ke bagaimana menghitung energi yang ada di dalam ekosistem tersebut, begitu ya. Karbon yang tersimpan, kemudian energi budgetnya, materi budgetnya, atau airnya, itu juga termasuk ke dalam ekosistem proses yang biasa jadi komponen dari ekosistem integrity. Nah, selain ekosistem integrity, ada juga yang disebut sebagai essential biodiversity variable. Ini juga bagian dari si ekosistem integrity itu sebenarnya. Di dalam essential biodiversity variable yang tadi sebenarnya jadi seolah-olah yang tadi yang disampaikan oleh Bapak, struktur komunitas sebenarnya ya di dalamnya itu ya tadi di dalamnya ada beberapa komponen juga yang kemudian bisa diukur baik dari level
populasi begitu ya, spesies ataupun komunitas. Nah, kalau ke ekosistemnya sendiri fokusnya di produktivitas primer, produktivitas sekunder, itu biasanya itu yang kemudian muncul struktur habitat, tadi tipe-tipe apa zonasinya mungkin ya. Itu ya Pak ya mungkin bisa juga dicari sebagai alternatif Pak. Betul. Jadi bisa ditambah satu lagi adaptasi. Ya, adaptasi juga ya. Karena mangrove itu kan daerah transisi tadi ya. Transisi antara laut dan darat. Nah, karena daerah transisi perlu ada adaptasi kan. Itu juga bisa dikaji di sini. Jadi bagaimana adaptasi organisme di daerah mangrove. Baik, jadi ke struktur ekosistem saja juga tidak masalah sebenarnya, Neng. Nanti silahkan dispesifikkan lagi struktur ekosistemnya apa gitu kan, karena struktur ekosistem juga banyak begitu, atau proses yang terjadi dalam ekosistem juga banyak begitu. Nanti kalian fokusnya di bagian apanya. Nah, tapi jadi ada payungnya lah intinya ya. Jadi ini kelihatan analisis ekosistem begitu, tidak terjebak di analisis komunitas gitu. Itu saja mungkin untuk yang tadi. Terima kasih Nabila tadi pertanyaannya, dan juga kelompok kedua penyaji nanti mungkin bisa diperbaiki ya di makalah. Oke. Yang dari satu lagi, yang dari siapa tadi? Faisa. Iya, silakan. Terkait jumlah kuadran. Ibu, kalau itu menurut kelompok kami harus minimalnya kan segitu ya, 5% untuk mewakili pulaunya gitu. Jadi nggak bisa dikurangi lagi gitu. Bisa ditawar lagi ya? Iya, jadinya kami lebih memperpanjang waktunya aja gitu Ibu, dibandingkan mengurangi jumlah kuadrannya. Oke, kita lihat tadi. Nah, ini perhitungannya ya. 5% dari luas pulau. Anda patokannya ini. 5% dari luas pulau. Dengan luas kuadran 10 kali 10, maka setidaknya dibutuhkan 40 kuadran. Oke, mangga. Jadi seperti itu, Sa, kalau dari jawaban teman-teman. Mungkin dari Bapak dulu, Pak, ada komentar dulu, Pak. Silakan. Ya, betul memang tidak bisa dikurangi. Ya, bukan apa-apa selain terkait dengan masalah keterwakilan, begitu ya, keterwakilan, juga ada pertimbangan untuk nanti analisis data, begitu ya, untuk analisis data. Jadi kalau kita mengacu pada sumber tertentu, kita ikuti saja. Nah, ini kebetulan yang digunakan adalah systematic sampling. Nah, untuk sebentar. Ini untuk gastronya, ini tuh 10 kali 10 itu untuk mangrove-nya ya? Oh iya Ibu. Tapi nanti di mangrove-nya itu nanti di ini juga gastrokodanya. Ya, jadi patokan kuadrannya patokan kuadran mangrove ya? Tapi nanti yang dianalisis gastrokodanya juga. Ya, nah ini harus diperhatikan ketika kuadran di mangrove itu tidak sesederhana yang dibayangkan kuadran di darat mungkin ya. Pak Ampras dulu pernah menayangkan, ingat ada video mangrove-nya setinggi-tinggi apa, kemudian akar-akarnya tinggi juga. Mungkin ada trik khusus Pak untuk kuadran di mangrove, mangga Pak? Ya, betul. Jadi untuk ukuran kuadrat mangrove juga itu nanti berbeda-beda, belum tentu 10 kali 10, jadi tergantung ukuran besarnya mangrove. Jadi kalau mangrove-nya sudah besar-besar sekali, ya ukuran kuadratnya besar juga. Satu kuadratnya gitu. Jadi di mangrove sendiri sama dengan yang penelitian sebelumnya. Jadi kalau yang mangrove-nya masih kecil-kecil, ukuran kuadratnya sekian. Mangrove-nya yang sudah, jadi ukuran kuadrat tergantung ukuran mangrove-nya. Dan memang lama ya, betul lama. Karena kita lewat di mangrove itu, kalau kita cepat-cepat bisa jatuh kena akar mangrove, jadi agak lama penelitiannya di mangrove itu. Jangan bayangkan apa jalan di mangrove bisa lenggang kaki gitu ya. Ya. Belum ada lumpurnya gitu ya. Betul, belum. Lumpur itu kalau kita masuk ke situ, sepatu kita tertinggal di lumpur nanti. Ya. Soalnya Bapak pernah ngalamin, jadi
korban satu sepatu. Dan harus dipertimbangkan lagi yang lain itu terkait tinggi badan teman-teman atau anggota yang masuk ke lumpur itu. Iya, karena kalau yang kecil-kecil itu bisa jadi susah banget itu, bisa jadi sedada begitu ya untuk titik-titik tertentu. Jadi dasar pertimbangan keamanan, kemudian tadi pasang surut ya, tadi dipertimbangkan kan oleh kelompok ini ya. Ada pasang surut ketika mengikuti kegiatan di mangrove itu harus benar-benar diperhatikan begitu ya. Selain itu faktor keamanan di mangrove itu ini mangrove tuh ada ulernya juga kan ya Pak yang di atas pohon-pohon itu? Iya, ada. Nah itu juga jadi Anda atas bawah kiri kanan tuh harus dilihat gitu ya. Jangan hanya fokus di bawah terus nyari gastropoda, pokoknya nyari gastropoda nggak bisa kayak gitu ya. Kemungkinan besar kalau Ibu sarankan sih di sini juga ditambahkan saja. Jadi selain gastropoda karena ini mangrove gitu kan ya. Mangrove-nya itu sendiri jelas harus diidentifikasi, kemudian interaksi ya Pak ya. Ya, interaksi antar komponen yang ada di dalam ekosistem mangrove. Jadi kita ke sana tuh nggak hanya gastro doang gitu, nggak hanya gastro saja gitu ya. Nggak hanya terjebak jadi di komunitas tadi, makanya jadi gastropodanya iya, komunitas mangrove-nya iya gitu. Termasuk interaksi. Mohon maaf kalau di yang lain ini ada yang terkait ini nggak analisis burung khusus. Kalau enggak, nah burung juga harus dimasukkan di mangrove ini karena ragam jenis burung di mangrove juga menjadi kajian ya Pak ya? Iya. Dan kalau ternyata mangrove-nya sangat luas ya, kalau kita hanya mau meneliti zonasi, kalian boleh menggunakan line transect. Jadi line transect ini menarik garis sepanjang zonasi itu. Nah, nanti kan terlihat urutan sebaran tumbuhannya, hewannya gitu. Nah, nanti titik-titik biotiknya tinggal diwakili misalnya yang paling jauh, ya wakil masing-masing zona di abiotiknya diukur juga. Gitu. Tapi mungkin kelemahannya tidak bisa mengukur kepadatan kalau line transect itu. Hanya mengukur zonasinya saja gitu. Iya, betul. Ya mungkin tidak hanya satu seperti gini gitu ya, satu garis gitu. Jadi di sekian panjang mangrove yang ada itu, memang biasanya kita nggak satu garis begini kan ya Pak. Jadi ada beberapa garis begitu, ada beberapa line gitu, tidak hanya satu. Jadi kita lihat berapa panjang mangrove-nya begitu ya. Dari pantai kita bisa melihat berapa panjang mangrove-nya. Kemudian nanti dari sekian panjang mangrove itu diwakili oleh ada beberapa line begitu ya. Atau mungkin belt juga bisa begitu. Belt juga bisa untuk mengantisipasi atau mensiasati tadi kita bisa menghitung si kepadatannya juga begitu. Karena tidak hanya satu. Kalau dulu juga begitu kan Pak, kalau ke lapangan ini satu itu memang hanya untuk satu kelompok begitu ya. Jadi kalau data penuhnya itu ada beberapa nanti kan ya Pak? Ya, betul. Dan sebenarnya belt transect itu juga, belt transect itu dua line disandingkan itu jadi belt transect. Belt transect. Jadi ada line 2, line 3, line 4, line 5 misalkan. Nah itu secara tidak langsung itu membentuk belt transect begitu. Nah kita bisa menggunakan data luas antar line tadi begitu sebagai standar untuk membagi variabel kepadatan. Itu saja mungkin ya masukannya. Nanti kelompok kedua silakan dilengkapi ya. Jadi benar-benar terlihat ekosistemnya begitu ya, analisis ekosistemnya. Jadi jangan terjebak di komunitas untuk judul, kemudian beberapa tadi pertanyaan penelitian dan ini nih desainnya ya, Neng ya, desainnya. Oke. Masih ada yang mau disampaikan yang lain? Ibu, apakah saya boleh bertanya lagi, Bu? Silakan, Bill. Ya Ibu, jadi kan ada 40 kuadran. Nah, jadi apakah, tadi saya sebenarnya sudah mengkonfirmasi juga ke Ilmi, tapi saya masih bingung begitu Ibu, jadi apakah 40 kuadran itu sebaiknya langsung 40 set alatnya waktu menghitungnya barengan, atau
tidak apa-apa waktunya tidak barengan, tapi jamnya disamakan karena saya bingung Ibu, kan kalau misalnya di mangrove itu kadang garis pantai itu naik turun seperti itu ya Ibu. Jadi nanti rendamannya akan berbeda, kemudian arus laut perharinya itu akan berbeda. Jadi sebaiknya seperti apa ya Ibu kalau misalnya ada 40 seperti ini, karena kemungkinan nanti kelompok saya akan seperti ini juga seperti itu. Iya, betul. Kalau tadi oke, dari kelompok ini tadi menginformasikan menambah waktu begitu kan ya, menambah waktu untuk mensiasatinya. Biasanya kalau kita itu sekali beres gitu ya, jadi pada waktu yang sama begitu. Nanti mungkin disampaikan oleh Bapak bagaimana. Tapi intinya akan dilakukan pada kondisi yang sama sebenarnya diharapkannya gitu ya. Kondisinya sesuai. Mengapa? Betul. Jadi strategi kita kuliah lapangan juga kita menggunakan berbagai strategi. Nah, strategi terakhir yang digunakan, kita 2 kelas itu berangkat ke satu ekosistem yang sama. Jadi kalau misalnya ada 20 kelompok, ya 20 kelompok dibagi sepanjang garis penelitian ini gitu. Jadi kalau misalnya 40 kuadrat dibagi 20, berarti kan cuma 2 kuadrat. 2 kuadrat. Masing-masing 20 gitu ya Pak? Nah, ya artinya kalau 40 kuadrat totalnya, berarti kalau kelompoknya 2 kelas ada 20, berarti kan hanya 2 kuadrat kan per kelompok gitu. Jadi misalnya kuadrat 1 dan 2 kelompok 1 A misalnya. Kuadrat 3, 4 kelompok 1B misalnya, dan seterusnya misalnya gitu. Jadi bisa bareng penelitiannya, bisa bersamaan. Waktunya tinggal disepakati misalnya, apakah mau, kalau kita pagi sampai asar ya, berarti pengukur abiotik bisa 3, pagi, siang, pas mau pulang gitu sore, 3 rata-rata untuk abiotik misalnya, bisa 3-3-nya. Tapi biasanya kita kendala di alatnya nggak cukup. Jadi seringkali kita mensiasati dengan ujung paling ke arah laut 1, ujung paling ada darat 1, di tengah-tengah 1 gitu biasanya caranya. Jadi 3 titik ya, ujung, tengah. Tapi kalau alatnya cukup, kalau diperkirakan ada 4 zona ya sudah, berarti dibagi 4 alatnya. Untuk alatnya dulu, untuk alat abiotik maksud Bapak ya, itu yang barusan dibagi itu. Jadi yang dekat ke pantai, jauh dari pantai, tengah, nah itu dulu ada 3 set misalkan. Nah nanti baru gantian, tapi itu diukur pada waktu yang bersamaan. Sementara untuk pengukuran di setiap kuadratnya tadi sudah disampaikan. Gitu, Bill? Ya baik Ibu, terima kasih. Jadi intinya memang perlu alat yang banyak seperti itu ya Ibu. Ya, ketika kita ke lapangan itu memang kalau dulu-dulu biasanya di lab itu selalu disediakan set alat itu sejumlah kelompok begitu ya. Nah, makanya ketika ini tim acara biasanya yang paling riweh ngatur waktu karena terkait dengan penggunaan alat ya Pak ya. Iya. Jadi ada berapa? Ya, mangga Pak. Pokoknya kalau kulap itu ya jenderalnya itu seksi acara. Jenderalnya itu maksudnya dia yang mulai dari bangun tidur saja yang membangunkan itu seksi acara ya? Biasanya. Mulai dari setengah 4 ya, itu sudah bangun. Dan ramainya sama seksi alat ini. Karena acara nuntut ada alat 1, 2, 3, 4, 5, 10 pokoknya butuh. Seksi alat itu ngeidentifikasi alat yang datang, ngecek alat yang rusak, harus menggantikannya. Nah, ramai aja pokoknya di lapangan teh. Kalau itu biasalah itu Pak ya terjadi. Kita kulap ekologi itu bisa dikatakan kita tidur itu mungkin hanya 3 jam, 4 jam ya. Sementara seharian kita bekerja di lapangan. Tapi alhamdulillah karena memang niatnya kuat, ya semangatnya kuat, jadi alhamdulillah sehat-sehat juga gitu. Jadi, menurut saya ini mental itu penting gitu ya, mental untuk di lapangan. Jadi betul. Yang sakit itu yang mungkin yang memang agak ya anak mami gitu ya. Ya, Bapak kebetulan sakit aja mungkin ya.
Tapi maksud Pak Amras di lapangan itu ya terlihat semua begitu ya, terlihat asli-aslinya gitu ya tiap orang. Ada yang bisa mengikuti, ada yang tidak bisa mengikuti begitu ya. Ada yang bisa beradaptasi, ada juga yang susah gitu ya, kesulitan beradaptasinya. Jadi itu nilai plus dari kuliah lapangan sebenarnya ya, yang membentuk mental Anda begitu. Dan itu sangat-sangat diperlukan ketika Anda sudah keluar dari dunia kampus, masuk ke dunia kerja, mampu tidak Anda bisa bekerja sama begitu ya, bekerja dalam kelompok. Itu kan tidak mudah bekerja dalam kelompok itu. Perlu kelewogoan gitu, perlu benar-benar tanggung jawab gitu. Hal-hal itu kalau sekarang ajalah bagi tugas nih untuk menyiapkan bahan. Ini masih mudah lah ya. Tapi ketika di lapangan, ketika seseorang tidak bisa mengerjakan, data tidak ada gitu, tidak bisa digunakan. Nanti gimana mau bicara apa? Artinya benar-benar tanggung jawab itu ditanamkan begitu ya di kuliah lapangan itu. Ya itu sebenarnya yang jadi hilang mungkin Pak untuk sekarang ya, untuk pandemi ini, pelajaran itu begitu ya. Oke. Baik, mungkin itu cukup untuk kelompok pertama. Jadi nanti tolong diperbaiki ya untuk kelompok pertama, kelompok penyaji kedua terkait judul, kemudian prosedur di dalamnya, pertanyaan penelitian, karena memang kita harapannya ini ekosistem, gitu kan, analisisnya ekosistem. Jadi tolong dicermati. Tadi yang disampaikan oleh Bapak, Ibu juga dari beberapa teman, nanti tolong ditelusuri lagi, cari lagi literatur, sehingga bisa lebih lengkap gitu proposalnya. Oke, terima kasih Veldina, Nur Ilmia, Sania Moseni, dan Fernanda. Terima kasih juga yang sudah berkontribusi. Terima kasih banyak Ibu dan teman-teman atas sarannya. Banyak Ibu Bapak. Izin stop share. Oke, baik. Kita lanjut ke yang berikutnya, yang ketiga. Silahkan disiapkan membahas ekosistem apa nih? Tadi udah hutan, mangrove. Berikutnya sekarang ekosistem yang berbeda. Siapa saja? Ada Nurul, ada Dina. Berdua, Nurul, Dina. Ada Hilda. Siapa lagi? Sudah bertiga? Sepertinya Stefani sedang berhalangan, Ibu. Oke. Dan Anissa juga sedang sakit. Oke. Nah, kalau ini di lapangan terjadi ya, ada anggota kelompok yang tidak hadir begitu ya, atau yang sakit, benar-benar sisa anggota ini yang harus bekerja keras gitu ya. Karena dari sekian kegiatan harus dihandle oleh 3 orang saja begitu. Oke, tidak apa-apa. Silakan Nurul, Dina, dan Hilda. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah ada, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 7 Pendidikan Biologi B 2019 yang beranggotakan Anissa, Dina, Hilda, Nurul, dan Stefani akan mempresentasikan mengenai struktur vegetasi ekosistem hutan rawa air tawar Taman Nasional Ujung Kulon. Untuk latar belakangnya, hutan rawa air tawar ini terletak di semenanjung Ujung Kulon bagian utara, dekat dengan Tanjung Alang-Alang Nyur dan Sungai Cihandelem. Hutan ini berbatasan langsung dengan hutan hujan rendah. Hutan rawa air tawar di Ujung Kulon ini memiliki beberapa vegetasi yang menjadi suatu ciri dari ekosistem tersebut, di antaranya jenis-jenis lembang atau tipe Angustifolia, teki, Cyperus spp, walingi, Cyperus pilosus, dan lampeni Ardisia humilis yang kadang-kadang membentuk tegakan murni.
Menurut Sarma dan Joshi, hutan rawa air tawar memiliki beberapa manfaat, yaitu pengendali banjir, mengisi air tanah, membersihkan polusi, habitat satwa, dan sebagai tempat rekreasi atau wisata alam. Beberapa tahun terakhir didapati bahwa vegetasi di ekosistem hutan rawa air tawar mengalami beberapa gangguan seperti gangguan akibat aktivitas pertanian dan perladangan. Penelitian dilakukan untuk mengungkapkan data ekosistem hutan rawa air tawar yang umumnya masih sangat terbatas, kemudian diharapkan menjadi masukan dalam upaya pengelolaan dan pelestarian kawasan hutan rawa air tawar di Taman Nasional Ujung Kulon. Untuk rumusan masalahnya sendiri, bagaimana struktur vegetasi ekosistem hutan rawa air tawar di Taman Nasional Ujung Kulon, dan untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui struktur vegetasi ekosistem hutan rawa air tawar di Taman Nasional Ujung Kulon. Untuk informasi terkait penelitiannya ada ranah wilayah, titik pencuplikan, metode penelitian, prosedur penelitian, alat yang digunakan, teknik, analisis, dan penyajian data. Untuk selanjutnya boleh dipaparkan oleh rekan saya. Kemudian untuk ranah wilayahnya, hutan rawa musiman ini terdapat di bidang utara Semenanjung Ujung Kulon, dekat dengan Tanjung Alang-Alang, Nyiur, Jamang, dan Sungai Cihandelem. Hutan ini umumnya berbatasan dengan hutan hujan daratan rendah. Selanjutnya. Kemudian untuk titik pencuplikannya, kelompok kami belum menemukan titik yang pasti mengenai untuk titik pencuplikannya, karena kami memiliki keterbatasan literatur, dan ketika kami mencari di Google Earth pun untuk wilayah rawanya sendiri masih tidak terlihat. Jadi yang kami dapatkan baru untuk data-data secara umum, seperti luas menyeluruh dengan total 122.956 hektar, kemudian kawasan daratnya 78.619 hektar, dan luas perairannya 44.337 hektar. Untuk alat-alatnya sendiri ada kuadran, luxmeter, soil pH meter, kemudian termometer, dan termohygrometer. Selanjutnya, untuk metode penelitian, penelitian ini kami rencanakan dilakukan di hutan rawa air tawar yang tadi lokasi spesifiknya telah disebutkan oleh rekan saya, dengan melakukan pengamatan langsung atau survei ke lokasi. Untuk populasi yang kami amati yakni Ujung Kulon. Lalu untuk sampelnya sendiri, tumbuhan dalam plot atau petak, dan tumbuhan di sepanjang jalur titik lokasi. Lalu untuk teknik samplingnya sendiri, kami menggunakan metode purposive random sampling begitu. Lalu untuk data yang dikumpulkan ini ada 3, berupa data vegetasinya, mikroklimatik, dan juga analisis sampel tanahnya, seperti itu. Boleh di next. Selanjutnya untuk prosedur penelitian, untuk yang pertama ada tahapan persiapan, mempersiapkan alat dan bahan, seperti itu, mengumpulkan data awal terkait lokasi penelitian, menggunakan studi literatur dan sebagainya, lalu membuat izin observasi bila diperlukan, melakukan observasi awal ke lokasi penelitian, menentukan jalur dan titik lokasi penelitian. Lalu untuk tahap pelaksanaannya, yakni penentuan peletakan petak yang mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Lalu untuk tahapan selanjutnya yakni pengamatan atau pengambilan data tumbuhan yang ada di wilayah uji yang berupa nilai penting, tingkat keragaman, dan juga kekayaan jenis tumbuhan. Nah, untuk kekayaan jenis tumbuhan mungkin akan dilakukan dengan mencuplik beberapa tumbuhan itu sendiri, seperti bagian daunnya, reproduksinya, atau lain sebagainya, seperti itu. Untuk tahapan selanjutnya di pelaksanaan yakni mengukur faktor
menggunakan dan juga dilakukan 3 kali pengulangan pagi, siang, dan juga sore. Boleh di next. Lalu untuk setelah pelaksanaan dilakukan pembersihan alat dan pengembalian alat ke tempatnya, kemudian semua data yang terkumpul diolah dan disajikan. Boleh di next. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya, ada pengumpulan data vegetasi. Pengumpulan data vegetasi hutan rawa air tawar menggunakan kombinasi antara model jalur dan metode garis berpetak. Penempatan metode jalur ini dengan lebar 20 meter untuk fase pohon, sedangkan fase permudaan seperti fase semai, pancang, dan tiang, serta tumbuhan bawah digunakan metode garis berpetak. Kemudian untuk penempatan jalur dilakukan secara sengaja atau purposive sampling pada titik yang dianggap mewakili kawasan hutan rawa air tawar. Kemudian untuk pengumpulan data mikroklimat, pengukuran mikroklimat dilakukan pada setiap petak pengamatan. Titik pengukuran terletak pada area pengambilan sampel tanah. Pengukuran dilakukan ketika mengambil sampel tanah dan dilakukan sebanyak 3 kali ulangan. Kemudian untuk pengumpulan data analisis sampel tanah terbagi menjadi 2, yaitu ada sampel tanah utuh dan sampel tanah komposit. Pengambilan sampel tanah utuh diambil menggunakan ring sampel pada kedalaman 0 hingga 10 cm. Selanjutnya. Untuk yang selanjutnya ada analisis datanya. Nah, untuk mengetahui jenis dan tingkat tumbuhan yang dominan, dihitung nilai indeks nilai pentingnya atau INP. Nah, INP ini juga dijadikan parameter kuantitatif untuk menyatakan tingkat dominansi spesies-spesies dalam suatu komunitas tumbuhan. Berikut rumusnya. Untuk yang selanjutnya, menggunakan rumus indeks Shannon-Wiener untuk mengetahui dan indeks keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies ini dapat digunakan untuk mengukur stabilitas komunitas, yaitu kemampuan suatu komunitas untuk menjaga dirinya tetap stabil meskipun ada gangguan terhadap komponen-komponennya. Berikut rumusnya, dan untuk menghitung indeks kemerataan. Nah, kemerataan ini akan menjadi maksimum dan homogen jika semua spesies mempunyai jumlah individu yang sama pada setiap lokasi pengamatan. Dan berikut rumusnya. Untuk penyajian datanya kurang lebih nanti akan seperti ini. Kami mengambil contoh datanya itu dari TWA Jering Menduyung. Ini tabel ini adalah salah satu contoh tadi untuk analisis secara kuantitatif untuk INP-nya. Nah, tabel yang ini untuk indeks keragaman seluruh tingkat pertumbuhannya, indeks keragaman dan kemerataannya. Dan yang tabel yang ini itu contoh tabel untuk pengukuran mikroklimatnya. Berikut referensi yang kami gunakan, dan saya akan men-share screen videonya. Oke. Seperti biasa, silahkan. Ada yang mau menyampaikan dulu? Ini masih ada nggak ya? Kalau tidak ada mah langsung aja, Neng. Sok. Mau nonton video dulu katanya Bu Rini. Iya, ya. Jadi langsung saja. Silakan.
video hutan rawanya ya coba. Kelihatan nggak rawanya? Apa sudah terlihat? Ada, Neng. Oh ya. Oke. Enggak, gue enggak. Sepertinya laptop saya bermasalah, Bapak Ibu. Ya mungkin untuk gambaran hutan rawanya sendiri seperti ini, teman-teman dan Bapak Ibu. Jadi betul-betul rawa ya. Lihat tuh, di bagian yang diinjak kakinya, kiri kanan, kayak tidak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih Nurul, Dina, dan Hilda. Silakan. Sudah melihat sekilas tadi videonya, kemudian pemaparannya. Ada yang mau dikonfirmasi, ditanyakan? Hutan rawa. Itu malah jadi teringat seperti waktu di sana, Pak, di Waikambas, Pak. Oh iya, iya betul. Mirip ya, mirip-mirip gitu. Iya, yang waktu dikejar-kejar gajah, Pak. Yang dekat pantai ya, Iya, iya. Ke rawanya juga kan ada sungai apa Waikanan gitu kalau nggak salah. Ya, ada Waikanan. Ya, Jadi itu di Lampung istilah sungai itu Wai. Wai kan ya. Itu tuh di bawah, kiri kanan, daun-daunan, pijakan kita, atas kita itu banyak pacet. Ya, betul. Kalau kondisi lembab seperti itu, jadi kemungkinan ini juga sama nih, hutan rawa air tawar Ujung Kulon juga. Ada yang mau ditanyakan, dikonfirmasi silahkan terkait sajian ketiga. Kalau tidak ada, mungkin review dulu dari Bapak, mangga Pak. Ya, pertama gini, kalau kita mau menelitian di ekosistem rawa, nah kalau tergantung ukuran rawanya ya, karena di rawa juga bisa jadi ada zonasi, bisa jadi ada zonasi kalau rawanya besar. Nah, jadi biasanya kalau penelitian di rawa itu, bagaimana transisi dari yang bukan rawa, artinya yang darat, betul-betul darat, itu diambil beberapa bagian supaya kita bisa melihat nanti struktur yang betul-betul daratnya, nanti pinggir rawanya, tengah rawa, jadi kelihatan graduasi vegetasinya gitu. Jadi nanti yang ke arah yang daerah transisinya diambil gitu ya, yang antara darat dan rawanya. Jadi tidak langsung ke rawanya. Biasanya gitu. Nanti abiotiknya juga begitu. Jadi yang di betul-betul daratnya ada satu titik paling tidak ya, mewakili. Kemudian nanti kalau nanti Anda pakai misalnya kuadrat, nah sebenarnya istilah purposif tadi kalau untuk statistik kurang tepat ya.
Jadi yang lebih tepat itu stratified random sampling sebenarnya. Nah, bagaimana stratified-nya? Ya tadi, misalnya yang di darat itu satu kategori, satu kelompok. Itu nanti yang di darat